Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Dan kali ini di tahun 2021 bulan Januari ini ya, tepatnya tanggal 15 ya, saya akan kembali membahas tentang DJI Spark, teman-teman sekalian. Karena sudah lama sekali saya tidak membahas tentang DJI Spark ini. Dan apakah DJI Spark ini masih layak di tahun 2021 ya, dengan segala fiturnya dan dengan segala kecanggihannya tentunya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi silakan diikuti apa yang menjadi pendapat saya. Ini pendapat saya teman-teman sekalian ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mempunyai pendapat lain ya tidak jadi masalah ya. Tapi ini menurut pendapat saya selama saya menggunakan DJI Spark ya, baik untuk traveling, kepentingan warga ya, foto-foto, videografi, dan juga untuk job tentunya ya, yang berkaitan dengan job, terutama yang berkaitan dengan videografi, fotografi udara, dan juga mapping tentunya teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, kita sedikit mengingat spek dari DJI Spark ini. DJI Spark ini kalau kita ingat keluar di tahun 2017 teman-teman sekalian ya, dan dibanderol harganya 7 jutaan lebih. Bahkan kalau yang combo itu ada yang sampai 9 juta, lalu ada lagi 12 juta, bahkan di kota tertentu ada yang menjual sampai 14 juta teman-teman sekalian ya, dulu itu ya, pertama kali keluar. Nah, kita ketahui resolusinya 12 megapiksel dengan video Full HD 1080 pixel. Jarak drone maksimal 2 km teman-teman sekalian. Namun di sini kita terkendala dengan baterai teman-teman sekalian ya. Nanti kita akan coba bahas sedikit baterainya ya. Nah, waktu terbang itu maksimal 16 menit kalau tertera di buku ya. Namun realnya, kenyataannya hanya mungkin sekitar 13 menit. Nah, jika kita lihat teman-teman sekalian ya, DJI Spark ini dengan baterai 1480 mAh dengan 11 volt ya, 11,4 volt, tentunya sangat mumpuni ya menurut saya ini teman-teman. Mengapa demikian? Karena jika kita buka cover bagian atas DJI Spark itu, dia layak di drone profesional ya, sudah mempunyai fan ya, mempunyai kipas untuk pendingin prosesornya. Nah, itu cukup menguras baterai ya, menurut saya seperti itu. Cukup lumayan, cukup baik untuk bertahan di 15 menit, dan jika kita terbangkan normalnya itu mungkin sekitar 13 menit untuk kita bisa landing. Jadi itu poin pertama ya, untuk DJI Spark. Selain itu, kita ketahui dia mempunyai intelligent baterai ya, yang di ujungnya bisa kita lihat tanda dari berapa sisa baterai yang tersisa. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang beralih ke kamera. Resolusi kamera 12 megapiksel itu dengan sensor CMOS ya, yang sama persis dengan Mavic Pro. Jadi setengah 1/2,3 inch. Ya, jadi hanya saja di sini Full HD 1080, dan tapi itu menurut saya, yang saya alami itu sangat bagus ya, sangat baik sekali, sehingga sangat tidak bijak lah ya kalau kita mau ibarat membandingkan DJI Spark dengan DJI yang lainnya, tetapi DJI Spark bertahan di 1080 dengan 30 fps, lalu disandingkan dengan 2,5K atau 4K yang khusus drone profesional dengan merek apapun, tentunya tidak sebanding. Namun jika mau membandingkan, setidaknya kita harus lebih bijak lagi. Seandainya DJI Spark dengan 1080-nya 30 fps dan drone profesional dengan merek apapun juga
harus juga sebanding 1080 30 fps. Nah, kita boleh coba ya, kita cek mana yang lebih baik tentunya teman-teman sekalian. Dan kalau mau dibandingkan dengan 4K drone, jenis drone toys, ya tentunya jauh teman-teman sekaliannya. Dari kualitas lensanya saja itu sudah beda, belum lagi sensornya. Tentunya ya tetap DJI Spark 1080p dibanding dengan kamera drone toy 4K ya masih menang jauh ya, drone DJI Spark tentunya ya, karena sudah beda kelas ya, tidak sebanding, dan itu pun tidak bisa jika harus dibandingkan dengan seperti itu. Dan hasil dari video 1080 ini jika disetel di TV yang besar ya, lumayan besar 32 inch atau sangat bagus dan tidak pecah teman-teman sekalian ya, bisa dites teman-teman sekalian. Oke, itu dari kameranya. Lalu sekarang kita ambil sisinya dari fitur ya. Nah, DJI Spark teman-teman sekalian bisa kita ketahui mengusung aplikasi sama persis dengan saudara-saudara yang lalu ya, yang sudah yaitu mengusung aplikasi DJI Go 4 ya. Di situ telah memiliki fitur yang sangat macam banyak ya, beragam ya, dari mulai fitur gestur ya, bisa menggunakan tangan ya, lalu tanpa remote pun bisa teman-teman sekalian ya, yaitu menggunakan HP, lalu dengan controller itu yang lebih baik teman-teman sekalian, dan juga bisa merekam. Awal yang muncul memang belum bisa merekam ya dengan menggunakan tangan, tetapi setelah mendapatkan updatean yang keberapa itu saya lupa, nah itu sudah bisa merekam dengan menggunakan tangan sekitar berapa itu, 85 derajat ya kalau tidak salah, seperti itu dia langsung bisa merekam otomatis. Nah, selanjutnya fitur-fitur yang lainnya pun lengkap teman-teman sekalian ya. Dari quick shot itu ada rocket, ada drone, ada circle, ada helix ya. Itu. Dan juga teman-teman sekalian, DJI Spark ini ya, selain walaupun bodinya kecil, cukup kuat dengan menahan angin baik di pegunungan dan di laut. Dan itu sudah saya coba di laut ya, di laut lepas bahkan saya pernah terbangkan itu teman-teman sekalian. Nah, tuh selanjutnya teman-teman sekalian, awalnya DJI Spark memang banyak keterbatasan ya, tidak mungkin drone-drone yang kakak-kakaknya itu lebih diunggulkan ya, tetapi setelah mendapatkan updatean terus sehingga fitur-fiturnya sudah sama ya dengan drone-drone sekelas Mavic Pro. Contohnya saja seperti fitur tracking ya, lalu fitur follow me, ada semua teman-teman sekalian. Dan juga yang paling di sini dapat diandalkan untuk job ya, tentunya itu selain videografi dan fotografi udara adalah mapping. Nah, disinilah teman-teman letak keunggulan DJI Spark dapat melakukan mapping walaupun kameranya tidak dapat 90 derajat ke bawah, hanya 85 derajat. Namun ya, saya di video-video sebelum ini banyak ya, di video-video saya ada beberapa itu mencontohkan membuat konten tentang mapping menggunakan DJI Spark dengan beberapa aplikasi, dan aplikasinya teman-teman sekalian sangat banyak yang support dengan DJI Spark. Nah, itu yang memang membuat DJI Spark ini tetap sangat baik untuk di tahun 2021 ini. Nah, seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah aplikasi yang dipakai untuk mappingnya, pemetaan adalah Litchi ya, itu dapat
melakukan DigiSpark dapat melakukan pemetaan menggunakan Litchi, aplikasi Litchi. Lalu menggunakan aplikasi 3D survey dapat dilakukan oleh DigiSpark, teman-teman sekalian. Lalu setelah itu, teman-teman sekalian, Pix4D ya. Pix4D bisa ya, kita lihat tinggal versinya saja teman-teman sekalian. Setelah Pix4D ada lagi drone deploy ya, itu bisa, tapi versinya kita cari versi yang support teman-teman ya. Ada yang masih support, ada, tinggal kita download. Kalau kita pakai kalau pakai Android itu ada di Aplikapur ya, tapi kalau kita pakai iPhone, saya pakai iPhone 5G, masih bisa, dia masih bisa sampai sekarang menggunakan drone deploy, walaupun memang terkadang sering keluar sendiri ya, namun aman. Lalu ground control, kawan-kawan sekalian, ada Measure ground control, itu dapat support di DigiSpark untuk melakukan pemetaan. Setelah itu ada DJI Pilot. Nah, DJI Pilot ini untuk versi yang berapa ya, saya lupa, itu bisa melakukan mapping, teman-teman sekalian. Ada di video saya ya, di video saya di channel ini ada. Dan teman-teman sekalian, mungkin dalam video saya ada yang sudah nonton ya, saya ini bahwasanya DigiSpark ini dengan menggunakan aplikasi Wingman. Nah, sudah ya, aplikasi Wingman itu sampai sekarang saya gunakan teman-teman sekalian, karena HP saya jadul ya, iPhone 5G yang banyak sudah tidak support di App Store untuk aplikasi drone ya, DJI khususnya. Nah, sehingga saya mengambil aplikasi Wingman itu ya, untuk saya pakai untuk FPV walaupun secara manual. Dan setelah saya buktikan, dan pembuktiannya ada teman-teman sekalian di video saya, bahwasanya sangat cepat sekali, dari mulai menghidupkan remote aircraft dan sampai untuk take off itu membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, tepatnya di 55,9 menit, tetapi ketika di video itu saya matikan di 5,9 menit. Di sini saya dalam mengoperasikan DigiSpark ini saya menggunakan 3 HP, dan 3 HP itu HP jadul semua. Pertama Sony ya, M4 Aqua, lalu yang kedua adalah HP Xiaomi MIW ya, apa ini? Nah, itu dengan Android 4, masih Android KitKat, dan yang ketiga adalah menggunakan iPhone 5G. Dan semuanya itu yang paling enak, yang paling lancar ya, saya menggunakan Wingman ya, menggunakan Wingman dengan menggunakan HP iPhone 5G. Nah, dari kesimpulan dari semua yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya, yang menurut saya bahwasanya DigiSpark masih sangat layak di tahun 2021 ini, karena pertimbangannya adalah hasil kamera yang bagus ya, tidak pecah walaupun di setel di TV yang besar, teman-teman sekalian ya, dengan kualitas Full HD 1080. Lalu kedua, dapat digunakan untuk mapping ya, membuat pemetaan udara. Dan itu semua, teman-teman sekalian, tidak seluruh drone mampu melakukannya ya. Kalau menurut saya ya, DigiSpark itu masih sangat layak di tahun 2021. Demikian teman-teman sekalian, sedikit ulasan dari saya tentang apakah DigiSpark ini masih layak di 2021. Jawabannya ya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.